Bapakku rindu menyenangkanmu. Ajarku lebih dalam untuk mengenalmu. Bapakku pinta, layakkan aku, bawaku untuk menyembahmu di balik tirai yang suci. Bertemu muka dengan muka, tenggelam di dalam kasih-Mu Bapa. Oh Tuhan, ku rindukan selalu diam dalam bait-Mu. Shalom jemaat Tuhan, puji nama Tuhan. Kita saat ini bisa kembali beribadah. Mari kita siapkan hati kita. Kita mau berikan yang terbaik buat Tuhan. Mari kita bersama-sama kita berdoa, kita tundukkan kepala. Bapa yang baik, kami bersyukur buat pagi hari ini. Kami bersyukur buat tubuh yang sehat, buat tubuh yang kuat, yang sudah Tuhan berikan buat setiap kami. Kami rindu Tuhan untuk menyembah nama Tuhan. Kami rindu untuk meninggikan nama-Mu. Bila Roh-Mu Tuhan yang kudus itu yang menguatkan setiap kami. Roh-Mu yang kudus itu Tuhan yang menghibur setiap kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan ibadah kami mulai dari awal hingga pertengahan hingga akhirnya ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Mari bersama-sama kita pujikan pujian yang terbaik buat Tuhan pagi hari ini. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersama-Mu dalam naungan-Mu. Roh-Mu yang kudus pulihkanku, Engkaulah damaiku. Ku hidup oleh anugerah-Mu yang menyertaiku. Katakan yang menyertaiku, yang menyertai. Kami buka hati kami, ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Bersama-sama kita katakan, Roh-Mu yang kudus pulihkanku, Engkaulah damaiku. Kami hidup oleh anugerah-Mu, ku hidup oleh anugerah-Mu yang menyertaiku. Katakan dengan iman, yang menyertaiku,
yang menyertaiku. Kami buka hati kami, ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Kami buka hati, ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Oh, Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Ku buka hati untuk jamahan-Mu. Kami berserah penuh Tuhan. Kau yang mengambil alih setiap hidup kami. Ambil alih seluruh hidupku di altar menyembah-Mu. Oh, ku buka hati untuk jamahan. Kami berserah penuh Tuhan. Berserah penuh di hadirat-Mu. Di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu di altar-Mu, menyembah-Mu di altar-Mu, menyembah-Mu. Ku sembah, kami menyembah-Mu Tuhan. Haleluya. Kami berikan hati kami, kami berikan sukacita kami, kami berikan hidup kami. Haleluya. Kau yang mengendalikan setiap hidup kami, Kau yang berdaulat atas hidup kami. Haleluya. Mari jemaat Tuhan, mari kita sembah. Haleluya. Kami berikan hidup kami untuk menyembah-Mu Tuhan. Oh,
berikan hidup kami Yesus. Ku berikan hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Katakan dengan iman. Kau ambil alih, yes, seluruh hidupku di altarmu, menyembahmu. Ku buka hati, ku buka hati untuk jamahanmu. Kami berserah Tuhan, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembah. Kami buka hati kami untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembahmu di altarmu, menyembahmu. Sekali lagi katakan, di altarmu, menyembahmu. Haleluya, glory bagimu Tuhan. Kami bersyukur Tuhan buat kesempatan yang indah ini. Kami boleh ada Tuhan, semua karena anugerah-Mu. Kami boleh memuji Tuhan, kami boleh menyembah nama Tuhan. Tiba saatnya kami rindu untuk memberikan yang terbaik lagi buat Engkau Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap untuk bersorak-sorai bagi Tuhan. Haleluya, amin. Mari Bapak Ibu jemaat Tuhan, saya undang bangkit berdiri bersama-sama. Kita mau memuji Tuhan lebih lagi. Biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, tapi tetap janji Tuhan itu setia atas setiap kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu. Kami rindu Tuhan untuk memuji nama-Mu lebih lagi. Mari bersama-sama katakan, biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi, tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi, tetapi Tuhan Yesusku, Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji. Amin. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Bersama-sama katakan, Shalalalalala, saya cinta Yesus. Shalalalalala, Yesus cinta saya. Shalalalalala, saya cinta Yesus. Shalalalalala, Yesus cinta saya. Biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi, tetapi Tuhan Yesus, ku katakan tak pernah ingkar janji. Amin. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Bersama-sama kita angkat tangan bersama-sama. Shalalalalala, saya cinta Yesus. Shalalalalala, Yesus cinta saya. Shalalalalala,
Yesus cinta, Yesus cinta saya, Yesus cinta saya. Haleluya, puji Tuhan. Bapak Ibu boleh kembali duduk kembali. Kita akan siapkan hati kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kami mau duduk diam Tuhan, kami mau mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Tuhan lewat firman-Mu juga Engkau bisa membentuk setiap kami. Kami percaya Tuhan Engkau yang memampukan kami untuk kami boleh melewati hidup kami sampai saat ini. Semua karena anugerah Tuhan, semua karena perlindungan Tuhan, dan semua karena penyertaan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati. Ku yakin Tuhan melindungi, burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Kami yakin Tuhan, Tuhan selalu menolongku, selalu menjaga kami, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Mari jemaat Tuhan katakan dengan iman, dengan sungguh-sungguh. Tuhan selalu menolongku, selalu menjaga kami. Oh, terima kasih Tuhan Yesus. Oh, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolong setiap kami. Selalu menjaga kami, selalu menjagaku. Oh, Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Oh, Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Kami percaya Tuhan, kalau Engkau yang selalu berada buat setiap kami sampai selama-lamanya. Dan kami percaya Engkau Tuhan yang selalu menopang hidup kami.
Kami percaya Tuhan bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami berjalan sendirian dalam situasi kondisi apapun. Dan kami percaya Engkau selalu beserta dengan kami. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengarkan firman Tuhan hari ini. Kiranya Tuhan kuduskan setiap kami, Tuhan layakkan setiap kami, dan bentuk setiap kami Tuhan lewat firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan kami mengucap syukur. Mari bersama-sama dengan saya katakan amin. Shalom jemaat Tuhan, dimanapun Bapak Ibu Saudara-saudari berada, saya percaya kita semua dalam keadaan yang baik dan sehat. Saya terus berdoa agar setiap dari kita senantiasa ada dalam penyertaan, perlindungan, dan pemeliharaan Tuhan. Ibadah Raya minggu depan, tanggal 2 Agustus akan diadakan secara online. Bapak Ibu bisa mengikutinya melalui channel YouTube GBI Maranatha mulai pukul 7.30 pagi dan dapat diakses sepanjang hari. Ibadah Raya minggu depan akan disertai dengan perjamuan kudus. Bapak Ibu bisa mengambil roti dan anggur yang telah disediakan di gereja, atau bagi Bapak Ibu yang berhalangan untuk mengambil roti dan anggur di gereja, dapat mempersiapkan roti kecil, biskuit ataupun crackers, dan air sirup, air teh ataupun air anggur berwarna merah sebagai pengganti dari lambang tubuh dan darah Kristus. Ibadah di GBI Maranatha masih akan diadakan secara online dan ibadah offline baru akan diadakan dengan mengikuti perkembangan informasi seputar penyebaran dan penambahan jumlah pasien COVID-19 di kota Surabaya. Bapak Ibu bisa mendapatkan seluruh update seputar GBI Maranatha melalui akun sosial media GBI Maranatha yang terdapat di dalam Facebook, Instagram, dan YouTube GBI Maranatha. Bagi Bapak Ibu yang rindu untuk memberikan persembahan, baik itu persembahan, persepuluhan, ataupun persembahan diakonia, dapat memberikan melalui transfer ke nomor rekening yang dimiliki GBI Maranatha. Atau juga bisa dengan cara scan QR Code yang dimiliki GBI Maranatha. Kami juga mengajak seluruh Bapak Ibu untuk kita bersama-sama bersatu hati, berdoa bagi beberapa pokok doa berikut ini. Yang pertama, kita mau berdoa bagi bangsa dan negara supaya dilindungi dan cepat dilalukan dari pandemi virus corona. Yang kedua, kita mau berdoa bagi Bapak Presiden dan Wakil, serta bagi seluruh menteri agar diberikan hikmat dan kebijaksanaan dalam setiap pengambilan keputusan. Yang ketiga, kita mau berdoa bagi seluruh tenaga medis yang berada di garda terdepan di dalam menangani pasien yang terjangkit dengan COVID-19, supaya mereka tetap sehat dan dilindungi oleh Tuhan. Yang keempat, kita mau berdoa bagi seluruh rakyat Indonesia agar senantiasa dilindungi dan diberikan kekuatan dalam menghadapi situasi sulit ini. Yang kelima, kita mau berdoa bagi seluruh anggota jemaat GBI Maranatha supaya tetap setia dan taat kepada Tuhan, serta senantiasa diberkati dan dilindungi Tuhan. Yang keenam, kita mau berdoa bagi GBI Maranatha dan pekerjaan Tuhan di GBI Maranatha. Berdoa bagi gembala sidang, hamba-hamba Tuhan, full-timer gereja, serta bagi seluruh pelayan Tuhan yang melayani di GBI Maranatha. Dan yang terakhir, kita mau berdoa bagi diri sendiri agar diberikan kekuatan, perlindungan, serta senantiasa ada di dalam pemeliharaan Tuhan. Bagi Bapak Ibu yang memiliki permohonan doa ataupun kebutuhan untuk konseling, dapat menghubungi tim pengembalaan GBI Maranatha melalui WhatsApp ke nomor 081 135 6515. Demikian beberapa pengumuman yang dapat saya sampaikan, dan mari bersama kita menerima firman Tuhan hari ini. Shalom saudara-saudara yang saya kasih di dalam Tuhan. Hari-hari belakangan ini banyak orang yang mulai memikirkan dan bertanya, apakah pandemik COVID-19 ini tanda bahwa Tuhan Yesus akan datang yang kedua kali? Apakah ini tanda bahwa sebentar lagi akan ada hari kiamat? Saudara-saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, pertanyaan apakah Tuhan Yesus akan datang yang kedua kali dan apakah kiamat akan terjadi adalah pertanyaan hampir sepanjang sejarah umat manusia, termasuk murid-murid Tuhan Yesus. Jadi pertanyaan itu menimbulkan keinginan tahu yang besar. Kapan Tuhan Yesus datang kedua kali dan kapan kiamat terjadi? Murid-murid Tuhan Yesus pernah bertanya yang sama.
Dalam Matius 24 ayat yang ketiga, murid-murid bertanya begini ketika berjumpa bersama-sama dengan Tuhan Yesus sendiri. Ketika Yesus duduk di atas bukit Zaitun, datanglah murid-muridnya kepadanya untuk bercakap-cakap sendirian dengan dia. Kata mereka, "Katakanlah kepada kami, bila manakah itu akan terjadi? Dan apakah tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia?" Saudara-saudara, murid Tuhan Yesus bertanya langsung kepada Tuhan Yesus, kapan Yesus datang yang kedua kali, dan kapan kiamat itu akan tiba? Pertanyaan ini dijawab oleh Tuhan Yesus tidak menggunakan tanggalnya, jamnya, atau segala sesuatu yang merupakan detail-detailnya. Pertanyaan ini dijawab oleh Tuhan Yesus dengan sebuah perumpamaan. Ketika ditanya kapan Tuhan Yesus datang dan kapan kiamat tiba, maka pertanyaan itu dijawab dengan sebuah perumpamaan. Nah, jawabnya Tuhan Yesus ada dalam Matius 25 ayat 1 sampai 13. Begini. Matius 25 ayat 1 sampai 13. Pada waktu hal kerajaan sorga, seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. 5 diantaranya bodoh dan 5 bijaksana. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang-datang juga, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Waktu tengah malam terdengarlah suara orang berseru, "Mempelai datang, songsonglah dia." Gadis-gadis itu pun bangun semuanya lalu membereskan pelita mereka. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, "Berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu, sebab pelita kami hampir padam." Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, "Tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ." Akan tetapi waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin, lalu pintu ditutup. Kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, "Tuan, Tuan, bukakanlah kami pintu." Tetapi ia menjawab, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal engkau. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya." Jadi saudara-saudara, pertanyaan dari murid-muridnya itu dijawab dengan menggunakan sebuah perumpamaan. Perumpamaan tentang 10 gadis yang sedang menyongsong mempelai dalam pesta pernikahannya. Saudara-saudara, mengapa Tuhan Yesus menjawab pertanyaan yang begitu sulit itu, begitu penting dan diharapkan itu dengan menggunakan perumpamaan? Kenapa kok tidak dijawab langsung saja? Nanti kalau paspor saya habis, maka aku akan datang yang kedua kali. Kenapa Yesus tidak berkata, sebelum buku saya habis, maka saya akan datang yang kedua kali? Bukankah hari-hari belakangan ini ada terlalu banyak orang yang berani mengatakan kapan Tuhan Yesus datang dan memberikan tandanya secara jelas? Nah, pertanyaan murid-muridnya itu dijawab Tuhan dengan menggunakan perumpamaan. Setidak-tidaknya kenapa jawabannya berupa perumpamaan? Ada 3 alasan. Yang pertama, perumpamaan itu merupakan jawaban yang bisa membuat orang cepat mengerti.
Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, perumpamaan yang disampaikan Tuhan Yesus membuat hal-hal yang sulit, yang abstrak, dapat dipahami oleh pikiran yang terbatas. Itu sebabnya kenapa Tuhan Yesus menjawabnya hal yang sulit ditanyakan oleh murid-muridnya itu dengan menggunakan perumpamaan. Alasan yang kedua kenapa Tuhan Yesus menjawab dengan perumpamaan adalah karena perumpamaan membuat orang berpikir dan pada akhirnya orang itu dipaksa untuk mengambil keputusan secara pribadi. Sebab perumpamaan itu membutuhkan sebuah keputusan pada akhirnya. Dan yang ketiga, saudara, perumpamaan dapat menggunakan alam semesta, hal-hal yang ada di sekitar kita untuk menjelaskan hal-hal yang sulit dan yang abstrak. Saudara-saudara, kalau orang membicarakan pengalaman dan kehidupan sehari-hari, hal-hal yang seperti itu dapat dipakai oleh Tuhan Yesus untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sulit. Nah, hal-hal yang seperti itu yang sehari-hari itu lebih mudah dimengerti, lebih mudah dipahami. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, itu sebabnya saudara jangan heran kalau ada seorang pakar teologi perjanjian baru yang bernama A.M. Hunter mengatakan hampir 35% isi Alkitab perjanjian baru dalam kitab Injil, khususnya kitab Injil, adalah perumpamaan Tuhan Yesus. Nah, hari ini kita mau melihat bersama-sama tentang jawaban Tuhan Yesus yang 10 anak gadis itu untuk memberikan jawaban terhadap kapan Yesus datang dan kapan kiamat tiba. Saudara-saudara, perumpamaan tentang 10 gadis dalam menyongsong mempelai dalam pernikahannya, pesta pernikahannya, kita sekarang akan teliti bersama-sama. Apa yang diumpamakan dan apa umpamanya. Dalam perumpamaan itu kita menemukan yang diumpamakan itu adalah kerajaan sorga. Umpamanya adalah 10 gadis yang menyongsong kedatangan mempelai laki-laki. Sekarang kita mau meneliti lebih dalam. Apa maksudnya dengan perumpamaan itu? Kalau Tuhan Yesus datang yang kedua kali nanti, keadaan orang-orang yang menantikan kedatangan Tuhan Yesus itu sama seperti sikap 10 gadis yang menyongsong kedatangan mempelai laki-laki. Mereka sama-sama membawa pelita, mereka sama-sama tertidur. Tetapi saudara-saudara, Tuhan Yesus tidak pernah mempersoalkan soal ketertiduran gadis-gadis itu. Lalu pertanyaannya adalah di mana letak pusat perumpamaan ini? Pusat perumpamaan ini terletak pada perbedaan antara 5 gadis yang bijaksana dan 5 gadis yang bodoh. Gadis yang bijaksana itu datang dalam keadaan siap. Gadis yang bijaksana itu disebut bijaksana karena melibatkan diri secara penuh ke dalam situasi dan mengikuti instruksi yang ada dengan hati-hati. Alkitab mengajarkan bahwa orang yang bijaksana itu memiliki wawasan yang benar sesuai dengan kehendak Tuhan. Gadis yang bodoh itu, saudara-saudara, tidak melakukan apa yang jahat. Dia dikatakan bodoh bukan karena jahat. Mereka datang yang bodoh itu dengan maksud yang baik, mengharapkan kebahagiaan untuk pemimpin, untuk pengantin laki-laki dan wanita di tahun-tahun pernikahannya. Tapi mereka gagal melakukan harapan-harapan pengantin laki-laki dan wanita itu karena mereka lalai membawa persediaan minyak yang diperlukan. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, kelalaian inilah, kelalaian membawa minyak inilah yang menyebabkan mereka gagal masuk dalam pesta pernikahan yang diumpamakan tadi. Saudara-saudara, firman Tuhan bilang begini dalam Yeremia 2 ayat 32.
Dapatkah seorang dara melupakan perhiasannya? Atau seorang pengantin perempuan melupakan ikat pinggangnya? Jawabannya adalah tidak. Tetapi saudara-saudara, kelima gadis itu lupa membuat persiapan yang cukup. Yang untuk tugas yang diberikan kepada mereka, mereka datang dengan ketidaksiapan. Dan karena alasan inilah mereka dikeluarkan. Tidak diizinkan masuk ke ruang pesta. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, mempelai dapat datang sewaktu-waktu. Waktu yang tidak pernah diduga. Demikian juga dengan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali akan datang secara tiba-tiba dan tidak bisa diduga. Dari sini kita menemukan, saudara, jawaban apa yang sebenarnya mau disampaikan Tuhan Yesus terhadap pertanyaan, kapan Tuhan Yesus datang yang kedua kali? Itu mau bicara soal ketepatan tanggalnya, tahunnya, bahkan mungkin juga jam dan detiknya. Nah, saudara-saudara, jawaban yang bisa kita peroleh dari perumpamaan yang disampaikan Tuhan Yesus itu setidak-tidaknya ada 4. Yang pertama, Tuhan Yesus pasti datang untuk kedua kalinya. Sama seperti mempelai yang dinanti-nantikan kapan kedatangannya. Seolah-olah tidak datang, seolah-olah kok gak datang-datang, tapi pasti datang. Jadi ini kesimpulan pertama, saudara harus tahu kapan Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya. Yang harus diketahui adalah bukan kapannya itu, tapi kepastian Yesus pasti datang yang kedua kali. Ini penting. Bukan orang lain yang akan datang yang kedua kali, tapi Yesus yang akan datang yang kedua kali. Yang kedua, saudara, kedatangan Tuhan Yesus tidak ada seorang pun yang tahu. Ketika ada orang yang mengatakan bahwa Tuhan Yesus akan datang tahun sekian, bulan ini, tanggal ini, bahkan harinya disebutkan, maka saya harus mengatakan dengan jelas, itu pasti bukan berasal dari Alkitab. Karena Alkitab memberikan kita informasi bahwa kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali itu tidak ada seorang pun yang tahu, dan kedatangannya pasti, tapi kapannya kita tidak ada satupun yang tahu. Itu sebabnya banyak orang seperti 10 gadis tadi sama-sama tertidur, capek menantikan. Tapi jangan lupa kedatangan Tuhan Yesus itu pasti terjadi dan tidak ada seorang pun yang tahu. Yang ketiga, saudara, Tuhan Yesus membicarakan soal pentingnya persiapan dalam menantikan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Sebab terlambat sama dengan fatal. Jadi dengan kata lain hari ini saya mau menyampaikan temanya adalah terlambat mempersiapkan itu adalah fatal. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, dalam menyongsong Tuhan Yesus, menantikan Tuhan Yesus datang yang kedua kali, yang penting itu adalah persiapannya, bukan kapannya. Jadi waktu antara kita menantikan Tuhan Yesus itu harus dijadikan kesempatan untuk mempersiapkan diri. Saudara mungkin bertanya kepada saya, apa yang dimaksud dengan persiapan, Pak? Apa yang harus dipersiapkan, Om? Nah, saya mau menyampaikan nih jawabannya. Matius 7 ayat 21 sampai 23. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di sorga. Ayat 22, pada hari terakhir akan banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata,
Aku tidak pernah mengenal kamu, enyalah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Ayat ini seringkali disalahpahami oleh banyak orang. Karena ada orang berkata begini, berarti kalau orang sudah pelayanan, sudah ada di dalam Tuhan, bisa nggak selamat ya? Belum tentu selamat, sebab Tuhan bisa bilang nggak kenal. Keliru. Pandangan dan pemikiran yang mengatakan kalau orang sudah di dalam Tuhan dan pelayanan, lalu kemudian orang itu tidak dijamin keselamatannya, keliru. Lalu kenapa kok keliru? Yang keliru itu tafsirannya, bukan ayatnya. Yang benar bagaimana memahami ayat itu? Yang benar adalah banyak orang yang melayani Tuhan, tapi sebenarnya ia sendiri yang melayani itu, melayani orang lain, supaya orang lain percaya kepada Tuhan Yesus. Orang itu sendiri belum pernah percaya kepada Tuhan Yesus. Jadi dia itu menjadikan pelayanan sebagai penyaluran hobi. Menjadikan pelayanan sebagai pekerjaan bisnisnya. Tapi dia sendiri tidak mempercayai bahwa Tuhan Yesus satu-satunya juru selamat, Tuhan Yesus satu-satunya Allah, Tuhan Yesus satu-satunya juru selamat manusia. Dia mati buat kita dan dia disalibkan untuk menebus dosa kita. Dia bangkit pada hari yang ketiga dan dia telah menebus dan menyucikan dosa kita. Dia adalah Tuhan dan Allah bagi setiap orang. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, orang yang melayani tanpa pengertian bahwa Yesus itu satu-satunya juru selamat, bukan buat orang yang dilayani saja, tapi juga buat dirinya, maka orang yang tidak pernah menerima Yesus dalam dirinya, Tuhan akan berkata, "Nyalah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan." Jadi orang yang gak percaya Tuhan Yesus disebut sebagai orang yang membuat kejahatan. Dan orang inilah yang diusir oleh Tuhan Yesus. Nah, pada akhir zaman nanti, saudara-saudara, orang-orang yang tidak menerima Yesus sebagai juru selamat selama masa penantian yang diberikan Tuhan dalam hidupnya, itulah nanti yang tidak akan pernah menikmati perjamuan pesta kawin anak domba Allah. Dia akan ditinggalkan, dia akan di luar. Jadi orang-orang itu bukan orang-orang yang sudah di dalam Tuhan. Orang-orang yang sudah di dalam Tuhan adalah orang-orang yang sudah percaya, terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, yang telah menebus hidupnya dan yang sudah menyelamatkan hidupnya. Orang ini akan masuk dalam pesta perjamuan anak domba. Orang ini diizinkan masuk dalam pesta. Tapi yang 5 bodoh itu adalah orang yang sibuk pelayanan, sibuk bekerja melayani, tapi tidak pernah, saudara-saudara, tidak pernah menerima Yesus sebagai juru selamat. Dianggap pelayanan di gereja, pelayanan sosial yang bersifat Kristiani itu hanyalah sebuah hobi dan pekerjaan. Bukan sebuah bentuk pengejawantahan iman, kasih yang diterima untuk disalurkan kepada orang lain. Itu sebabnya jangan heran ada banyak motif orang melayani. Dan ketika diteliti ternyata banyak orang yang melayani tidak melakukannya karena dia sudah beriman. Nah, saudara-saudara, bagi saudara-saudara yang masih muda, jangan pernah berpikir karena saudara muda, maka kematian dan kiamat masih jauh dari hidupku. Sebab ketika Tuhan Yesus datang sewaktu-waktu dalam hidup saudara, maka saudara akan dinyatakan engkau tidak punya persiapan dan dampaknya fatal. Tetapi bagi saudara-saudara yang berusia lanjut, saya juga mau memberikan pesan. Jangan pernah berpikir karena aku sudah tua, tidak ada yang bisa aku lakukan untuk mempersiapkan diri. Salah. Pakailah waktu saudara untuk berdoa. Beritakanlah Injil kepada orang-orang lain. Kepada anak saudara, cucu, famili, kenalan-kenalan saudara. Kenapa? Karena kita sudah tua, biasanya lebih dihormati, lebih didengar
dibandingkan yang masih muda. Saudara akan memiliki wibawa ketika berbicara soal keselamatan, soal Injil. Ajaklah orang lain. Saudara-saudara, jangan pernah biarkan mereka terhilang, tidak mempunyai persiapan untuk menyambut kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Jadi saya harus mengatakan, persiapan dalam menantikan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua itu sangat penting. Sebab ketika terlambat, maka disebut fatal. Karena tidak ada jalan keluarnya. Yang keempat, saudara, dan yang terakhir. Pada akhir zaman nanti, Yesuslah akan bertindak sebagai hakim yang adil. 5 gadis yang bodoh tidak dapat masuk ruangan perjamuan karena kesalahannya sendiri. Tuhan itu bukan yang Allah semena-mena. Setiap orang mendapat sesuai keputusan dalam hidupnya masing-masing. Kalau selama hidupnya belum menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan dia kekeh tidak mau terima Tuhan Yesus, dan menganggap nanti aja kalau saya sudah tua sekali saya akan terima. Saya mengatakan kalau waktu itu tidak pernah sampai dalam hidup saudara, maka saya harus berkata, engkau sudah terlambat. Kesempatan untuk bertobat sudah tidak ada lagi. Oleh sebab itu hari ini saya mau bilang, sebelum semuanya terlambat, bertobatlah, terimalah Yesus sebagai Tuhan, sebagai Juru Selamat. Saudara-saudara, mari kita kerja, cari uang yang banyak. Tapi jangan lupa, sementara saudara bekerja, sementara saudara menjalani hidup ini sehari-hari, biarlah hidup kita itu kita gunakan semaksimal mungkin untuk mempersiapkan hidup kita dalam menyambut kedatangan Tuhan yang kedua kali. Saya mau saudara-saudara, supaya setiap saudara yang hari ini mendengarkan firman Tuhan, engkau semuanya memahami bahwa kalau selama hidup ini masih melekat dalam diri kita, inilah kesempatan mempersiapkan diri. Terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat adalah langkah yang bijaksana sebelum semuanya dikatakan terlambat. Apapun pekerjaan saudara, kalau engkau bergantung kepada Tuhan, maka Tuhan akan pelihara. Kalau ada orang yang tidak suka dalam hidup kita, jangan pernah berpikir bahwa semua orang akan suka sama kita. Hidup ini ada yang suka, ada yang tidak suka, biasa. Tapi hati kita harus kita jaga, supaya jangan sampai orang-orang itu memperkeruh hati kita dengan urusan-urusan yang tidak beres. Biarlah kita bening, transparan, tembus pandang bagaimana hidup kita di hadapan Tuhan. Persiapan yang terbaik adalah selama hidup masih di kandung badan, kita berserah kepada Tuhan. Kita percaya bahwa Tuhan Yesus itu baik. Dia akan memberkati hidup saudara. Dia akan menyembuhkan sakit penyakit saudara. Dia akan memelihara hidup saudara. Sekarang kalau saudara mendengarkan firman Tuhan, atau saudara tahu ada orang yang belum menerima Yesus sebagai Juru Selamat, ambillah langkah untuk menyelamatkan mereka. Bawalah dalam doa dan beritahu mereka bahwa mereka harus percaya sama Tuhan Yesus. Orang yang tidak percaya Tuhan Yesus akan dibuang ke neraka selama-lamanya, seperti yang dia harapkan. Tuhan memberkati semua saudara. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur sebab besar kasih setiamu dalam hidup kami. Tak berkesudahan kebaikan Tuhan. Engkau selalu memberikan kesempatan dalam hidup ini supaya kami mengambil keputusan untuk menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Pada musim pandemik ini, saudara Tuhan, kami menyadari bahwa ini kesempatan yang baik untuk kami mendengar dan memutuskan hidup kami memilih Tuhan Yesus, menerima Engkau dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami berdoa buat orang-orang yang kami kasihi, yang masih mengeraskan hatinya, kiranya Tuhan berkenan menjamah. Dalam nama Tuhan Yesus, aku berdoa buat orang-orang yang saat ini ada dalam pikiran dan hatiku,
yang belum di dalam Tuhan Yesus, yang satu hari ketika Tuhan datang dan pasti datang, akan dikatakan terlambat bagi hidup mereka. Aku berdoa supaya kemurahan dan kebaikan Tuhan menjamah hatinya. Dalam nama Tuhan Yesus, orang-orang yang kami kasihi itu dijamah oleh Tuhan dan mengalami pertolongan. Sekarang saudara-saudara, kalau ada di antara saudara yang sakit, letakkan tangan di bagian yang sakit. Dan aku akan berdoa buat saudara. Dalam nama Tuhan Yesus, setiap bagian yang sakit, yang sedang tertumpang itu, dalam nama Tuhan Yesus, dijamah dan disembuhkan oleh Tuhan. Terjadi lawatan dan kemurahan Tuhan, mengalami kesembuhan, karena bilur Tuhan sudah menyembuhkan. Dan kalau ada saudara yang mempunyai kerinduan, hari-hari belakangan ini engkau merindukan sesuatu, dan engkau merasakan bahwa tidak ada jalan keluar kalau Tuhan gak tolong. Kalau Tuhan tidak memberikan jalan keluar, tidak ada pertolongan. Mari saya ajak saudara menaruh tangan di dada. Sekarang Tuhan Yesus, mohon kiranya engkau menjamah setiap jemaat yang memiliki kerinduan, yang memiliki doa yang sudah dipanjatkan bertahun-tahun. Dalam nama Tuhan Yesus, kiranya Tuhan membuka jalan dan memberikan jalan kepadamu. Engkau akan menerima perkara-perkara yang baik, perkara-perkara yang dahsyat yang tidak pernah engkau pikirkan diberikan kepadamu. Jalan-jalan yang buntu, jalan-jalan yang tertutup dibuka oleh Tuhan. Bisnis yang lesu dibuat Tuhan menjadi bisnis yang menguntungkan, bisnis yang ramai. Orang yang mengandalkan Tuhan tak pernah kekurangan perkara baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau Allah yang setia, Engkau Allah yang baik. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, dimeteraikan firman Tuhan, dimeteraikan setiap berkat Tuhan. Amin. Jemaat, saya undang bangkit berdiri, mari kita akhiri ibadah pagi hari ini dengan menerima berkat Tuhan. Mari kita buka kedua tangan kita mau terima berkat daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Mari saudara-saudara, kita akan akhiri ibadah kita hari ini. Kita sama-sama bangkit berdiri dan menerima berkat Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, aku lepaskan berkat Tuhan turun atasmu. Diberkatilah hidupmu, diberkatilah keluargamu, anak cucu menantumu, keluarga besarmu, semuanya diberkati oleh Tuhan. Diberkatilah kesehatanmu, engkau dipagari dan dijauhkan dari segala macam penyakit. Engkau menikmati keamanan dan anugerah Tuhan. Diberkatilah bisnis dan pekerjaanmu. Apa yang kau kerjakan, dibuat Tuhan berhasil. Pintu-pintu yang tertutup, dibuat Tuhan terbuka. Bisnis-bisnis yang lesu, dibuat Tuhan menjadi giat kembali, sehingga engkau mendapatkan keuntungan. Engkau menaruh pengharapan kepada Tuhan, dan engkau menikmati
berkat Tuhan. Diberkatilah masa depanmu. Setiap doa dan kerinduanmu didengar dan dikabulkan Tuhan. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dimeteraikan berkat itu menjadi milikmu. Ketika engkau percaya segala berkat ini, mari kita sama-sama katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati. Sejauh langit dari bumi, oh begitu besar